Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera untuk semua yang beribadah pada malam hari ini. Terlebih khusus buat adik-adik pemuda, pemudi remaja yang beribadah online dari rumah masing-masing. Tetap semangat ya, tetap setia dan tetap mengasihi Tuhan. Dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Haleluya. Kita akan membuka Alkitab kita masing-masing malam hari ini. Waktu kita tidak banyak untuk mendengar firman. Jadi mari kita siapkan hati kita dengan baik agar firman Allah tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi mendapat tempat yang terbaik sehingga boleh bertumbuh dan berbuah-buah ya. Judul firman Allah pada malam hari ini untuk pemuda remaja sekalian adalah keberhasilan hidup di masa yang akan datang itu ditentukan oleh kehidupan kita saat ini ya. Kita buka pembacaan yang pertama dalam 2 Tawarik pasal 26. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang kelima ini adalah kisah sebagian hidup daripada Raja Uzia. Saya akan baca, perhatikan baik-baik semua ya. Ayat firman Allah demikian bunyinya. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Anak-anak muda, siapapun kita dengan latar belakang bagaimanapun, dengan situasi keluarga bagaimanapun, dengan keadaan pendidikan yang bagaimanapun, setiap kita tentu kita merindukan ya, memimpikan ya, merindukan keberhasilan hidup di waktu-waktu masa yang akan datang. Nah, saudara-saudara pemuda sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dari sedikit pembacaan ini kita dapatkan satu kisah dari Raja Uzia. Ya, Raja Uzia adalah seorang raja yang diangkat pada saat dia masih muda belia, usianya 16 tahun. Memang kalau kita baca dalam 2 Tawarik pasal 26 tentang kisah hidup Raja Uzia, itu di sana mengisahkan cerita yang paling menarik ya, adalah bagaimana hati Uzia yang tadinya setia takut akan Tuhan, yang tadinya mencari Tuhan, menjadi berubah dan tidak setia lagi kepada Tuhan, bahkan hatinya menjadi sombong, angkuh dan tinggi hati. Itu Uzia. Tetapi itu terjadi setelah Uzia menjadi kuat. Yang ingin saya bawa pemuda remaja, renungan kita adalah di awal Raja Uzia yang menjalani kehidupannya sebagai seorang raja. Dia raja yang masih muda, 16 tahun. Nah, judul firman Allah pada malam hari ini adalah keberhasilan di masa yang akan datang. Itu ditentukan oleh keberadaan bagaimana cara hidup kita saat ini. Nah, memang Raja Uzia ini tidak memberikan teladan atau kisah yang baik ya pada masa tuanya. Tetapi paling tidak satu perkara yang dapat kita ambil, bahwa apa yang dia lakukan sesaat setelah dia menjadi raja, bagaimana dia hidup
melakukan apa yang benar di mata Tuhan, bagaimana dia hidup mencari Allah, dan bagaimana dia hidup takut akan Allah, ini adalah modal yang sangat penting. Pemuda remaja sekalian yang dikasihi Tuhan, betapa banyaknya anak muda ya yang merindukan nanti hidupnya kelak di waktu yang akan datang, setelah nanti dewasa, setelah nanti bekerja, mendapat pekerjaan yang baik, setelah nanti berumah tangga, memiliki rumah tangga yang baik dan lain sebagainya. Tetapi tidak dipersiapkan, ya, tidak memulai kehidupan ini sedini mungkin dengan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi kalau kita merindukan segala yang baik di waktu-waktu yang akan datang, tentu kita harus persiapkan mulai dari sekarang. Katakan amin. Kita tidak bisa hidup di alam mimpi. Ya, maksudnya bagaimana? Maksudnya kita hidup saat ini, pada saat kita masih remaja, masih muda, kita hidup sesuka kita. Kita hidup semau kita. Kita hidup yang penting happy. Nah, tanpa memperhatikan bagaimana kita harus hidup takut akan Tuhan, bagaimana kita harus hidup melayani Tuhan, bagaimana kita harus hidup setia kepada Tuhan, maka apa yang menjadi kerinduan kita itu, saya katakan, itu hanya sebatas impian. Kalau cara hidup kita ketika kita masih muda, ya, kita tidak mempersiapkan hidup kita dengan baik untuk ke satu bentuk kehidupan yang baik, yang berhasil, yang sukses, yang diberkati Tuhan, tentu kita harus memulainya dari saat ini dengan baik pula. Kalau kita tidak menjalani mulai saat ini dalam hidup yang baik, tentu kita hanya sebatas seperti orang mimpi. Segala hal yang baik, segala hal yang menyukakan baik hati Tuhan, hati orang tua kita teristimewa juga buat setiap kita. Tentu kita harus menjalaninya mulai dari saat ini dengan baik. Raja Uzia, ketika dia menjadi raja, ia melakukan apa yang benar. Bagaimana pemuda remaja? Engkau masih sebagian besar ya masih berada di tingkat pendidikan sekolah, sebagian SMP mau masuk SMA, sebagian besar SMA, kuliah, bahkan sudah ada yang bekerja. Kalau kita membayangkan itu ya, untuk hidup nanti mungkin 10 tahun depan, 10 tahun depan ini misalnya seperti Abigail, seperti Dedi, seperti yang lain-lain yang sudah lebih dewasa, tentu secara umum mungkin sudah berkeluarga. Iya bukan? Kalian yang saat ini masih SMP nanti sudah bekerja, nggak seperti ini lagi keadaannya. Nah, bicara tentang waktu yang akan datang, sepenuhnya bukanlah kita yang menentukan. Berhasil tidaknya waktu-waktu yang akan datang, bagaimana sukses tidaknya kita pada waktu yang akan datang, sepenuhnya 100% bukan itu berada di tangan kita. Tetapi ada campur tangan daripada Tuhan. Memang Tuhan selalu mau memberkati kita. Memang Tuhan selalu mau membuat kita berhasil. Itulah sebabnya antara Tuhan dengan kita harus ada kerjasama yang baik. Tuhan itu kita memanggilnya sebagai Bapa. Mana ada Bapa yang tidak menginginkan anak-anaknya hidup sukses, berhasil, bahagia? Tidak ada. Semua orang tua, semua bapak menginginkan anak-anaknya hidup sukses dan berhasil. Demikian Bapa di surga. Dia selalu mau, dia selalu merencanakan selalu yang baik buat kita anak-anaknya. Amin. Satu hal yang harus kita pegang anak-anak pemuda remaja,
juga yang ada di rumah, bahwa Tuhan merencanakan menghendaki semua kalian nanti hidup menjadi orang-orang yang berhasil dan sukses. Ini pertama. Tetapi ya Tuhan juga di dalam kuasanya, Dia memang berkuasa untuk menjadikan kita sukses dan berhasil. Tetapi juga Dia minta kerja sama kita. Kalau hidup kita ditentukan oleh Tuhan, betul, tidak salah. Tetapi juga kalau saya katakan kehidupan kita, keberhasilan kita sendiri yang menentukan, salah atau betul? Betul juga. Kalau hidup kita ngaco, kalau hidup kita tidak mau diatur mulai dari saat kita masih muda, bagaimana hidup kita nanti di waktu yang akan datang menemui keberhasilan? Tentu keberhasilan itu akan jauh ya dari hidup kita di masa-masa yang akan datang. Saya ingin sampaikan, kalian yang masih remaja, pemuda, masih sepenuhnya tanggungan orang tua. Ya, saya ingin katakan, hidup susah itu ngeri loh. Hidup susah itu tidak enak loh. Mungkin apa yang saya sampaikan, kalian sebagian besar belum mengerti apa artinya hidup tidak enak. Tetapi nanti setelah kalian hidup mandiri, tidak lagi bisa bisa berkata, "Mak, tolong dong." Udah gak bisa lagi. Sudah gak bisa lagi berkata, "Ya Pak, tolong dong." Sekarang kan gampang bukan? "Mak, pengen beli sepatu," langsung besoknya ada. "Pak, pengen beli mie," besoknya ada. Iya kan? Nah, kehidupan kita yang akan datang, kita mau rindukan seperti apa? Tentu kita rindu berhasil, tetapi keberhasilan nanti yang akan datang kehidupan kita itu ditentukan oleh bagaimana kita menjalani hidup kita saat-saat ini. Jadi perhatikan jalanmu, pemuda remaja. Perhatikan bagaimana pola hidupmu, pemuda remaja. Ya, mari kita membuka dulu sebentar. Ada satu pembacaan yang sudah sangat biasa, sudah sangat sering kita baca, Mazmur 126. Mazmur 126 ayat 5 ayat 6. Ayat 5, ayat 6. Ayat 5, ayat 6, demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Perhatikan pemuda ayat-ayat ini. Ayat 5 ada dua kata yang berbeda. Pertama ada kata menabur. Ini kata kerja. Ya, kata kerja, menabur, sesuatu yang dilakukan, dikerjakan. Terus bagian B ada kata menuai. Saya tanya, menabur dulu atau menuai dulu? Menabur dulu. Saya tanya, ya, saya bertanya, kalau misalnya untuk kehidupan kita saat ini, kalau kita ingin katakan berhasil, dalam ayat ini katakan menuai, berarti ditentukan dengan kehidupan kita sekarang, kita mau menabur atau tidak.